Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Musra tak sebut nama Ganjar, Jokowi permainkan Megawati. Benarkah seperti itu? Bisa saja seperti itu begitu ya. Kemudian cawe-cawe masalah Copras-Capres mendukung Pak Ganjar di situ, bahkan PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar, Pak Jokowi ada di sebelahnya begitu. Dan sekarang cawe-cawe terkait dengan Prabowo Subianto begitu ya. Tetapi dalam musra itu dikatakan bahwa siapapun pemimpinnya, carilah pemimpin yang pro terhadap rakyat. Tapi bagaimana dengan langkah ini ya? Apakah Jokowi mempermainkan Ibu Megawati? Bisa saja begitu ya. Karena pada hari ini Ibu Megawati katanya ya melakukan dorongan terhadap pendukung wakilnya Pak Ganjar begitu ya. Wakilnya Pak Ganjar, terus kemudian didorong siapa sih sebenarnya yang layak, maka dia mencari sosok yang kemudian religius, agamis di situ. Bisa saja tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Islam dan sebagainya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen. Ini sangat menarik sekali begitu ya, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang ini begitu. Ini dari Krisyanto Yenoni ya. Dulu ini adalah pendukung Pak Jokowi ya, pendukung ini ya bisa dikatakan garis keras begitu ya, dan sekarang kembali mendukung Anies Baswedan. Entah mana yang benar, kemana arah Jokowi ya, pendukung Prabowo maupun pendukung GP sama-sama merasa sudahlah. Pilihan politik itu ya hak demokrasi masing-masing orang ya, jangan dibikin ruwet ini. Jokowi permainkan Megawati ya, benarkah seperti itu ya? Kalau memang dia benar bisa saja begitu ya. Ya, dan bahkan Ibu Megawati kalau memang dia benar ya bahkan akan kecewa. Ya, yang namanya petugas itu harus tetap patuh di situ begitu. Bahkan yang jelas bukan ke Wan Abud Johanis ini, banyak sekali pro dan kontra kritikan mereka begitu. Semoga tidak menjadi gila setelah lengsernya, setelah gagal ya gagasan 3 periode dan tunda pemilu, tinggal cawi-cawi ke semua kroni adalah jalan terakhir, harapan satu-satunya. Yani kalau kita melihat dari perkembangan 3 periode itu tidak bisa begitu ya, karena melawan konstitusi kita ya. Om Oyen ya yang paling benar ya, ruwet ini Prabowo Puan nggak bikin bingung, yang bingung Caimin. Bisa saja seperti itu. Kalau ada yang mudah untuk memenangkan pilpres, kenapa cari yang sulit? Kan begitu logikanya begitu ya. Ya kita saja Pak Prabowo ajak di situ menjadi capres, wakilnya Pak Ganjar, mudah kan untuk memenangkan itu. Kenapa cari yang sulit? Kan begitu logika kita begitu. Kamu jangan berasumsi atau memang sengaja kau mau adu domba ya Bu Mega dengan Pak Jokowi ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Masih dukung Jokowi Kang On ya. Ini yang penting gak dukung Bani Yaman Dul. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ini Pak Jokowi kan sudah bilang itu strategi. Sekarang perlu lu pikirkan ya, adalah bagaimana menaikkan elektabilitas Anies yang sudah nyongsep. Jangan dibikin ruwet. Salam demokrasi waras ya. Dalam hal ini orang-orang seperti ini kan biasanya percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Karena pada hakikatnya pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak pernah dan bahkan lembaga survei itu dianggap biasa begitu. Karena apa? Karena di satu sisi melihat dari perkembangan politik hari ini ya, yang cawe-cawe survei politiknya sana sini, tahu-taunya ya bisa saja tergantung sponsornya siapa mereka begitu ya. Bahkan dia mengatakan ini, gaya pura-pura pecah padahal sandiwara. Tetap 2 orang itu capres-cawapres ya, versi memecah on the gang ya. Masalah DPP PKB, Partai Golkar dan Gerindra harus siap-siap turbulensi ya, karena target PDIP yang punya mereka yang harus menang. Nama kalian itu cuma pemanis di bibir jeboy. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Nih, Bang Oni temanmu, mantan napi ada yang lapor polisi katanya ditembak OTK. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya, karena kita melihat dari perkembangan politik inilah yang dibangun oleh mereka begitu ya. Jadi bagi kami itu ya sah-sah, inilah demokrasi, mau pilih yang mana, si A, si B dan si C begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Musra tak sebut nama Ganjar, Jokowi permainkan Ibu Megawati. Benarkah seperti itu? Ya, dikutip dari Republik Merdeka ya, Republik Merdeka ya, atau politik RMOL ya. Presiden Joko Widodo dianggap permainkan Ketua Umum atau Ketum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri karena tak menyebut nama Ganjar ya sebagai bakal calon presiden baca pres pada gelar musyawarah rakyat Musra di Jakarta.
Bahkan dia mengatakan ya Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi berpendapat pernyataan Jokowi yang justru menyebut kriteria capres diyakini sebagai bentuk permainan mempermainkan Ibu Megawati yang jauh-jauh hari sudah menyatakan mengusung Ganjar sebagai baca pres PDIP. Bisa saja seperti itu begitu. Karena kita melihat dari perkembangan politik hari ini seolah-olah redup hari ini pembahasan terkait dengan Ganjar begitu ya. Pak Jokowi sudah mulai gimana begitu? Apakah selama ini begitu kan gencar sekali bahwa Pak Ganjar sangat luar biasa di endorse sana sini, tapi Pak Jokowi agak gimana? Agak enggan hari ini begitu ya. Lebih fokus kepada Pak Prabowo. Kan bukan begitu logikanya begitu. Kalau dia main tiga kaki kepada Pak Erlangga main, terus kemudian Pak Prabowo main, terus kemudian ke Pak Ganjar main, dan apa yang kita lihat begitu. Sedangkan ada satu ya calon Anies Baswedan tidak pernah dibicarakan dan bahkan dikatakan ya oleh Pak Jokowi begitu bahwa ini ada salah satu calon juga yaitu Anies Baswedan begitu ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah bisa saja ya ada sesuatu yang dimainkan, tetapi dalam politik itu pasti begitu ya. Yang namanya petugas partai ya pasti dia akan menganggap rahasia-rahasia itu akan dimunculkan kepada Ibu Mega begitu. Saya rasa ini sangat leluasa untuk gampang sekali Ibu Mega melakukan itu begitu ya. Apalagi pertemuan dengan Pak Prabowo, bahas ini bahas itu, lalu kemudian bisa saja dibocorkan oleh Pak Jokowi begitu. Pernyataan Jokowi bisa dianggap permainan Ibu Mega. Pernyataan Jokowi yang ada di forum Musra justru multitafsir. Membingungkan kenapa bukan Ganjar yang sudah dideklarasi justru tidak disebut. Muslim balik bertanya kepada kantor politik RMOL. Bahkan ya dia mengatakan dia juga menambahkan Jokowi sudah membuat bingung karena sebelumnya sudah mendukung Ganjar sebagai baca pres, tapi masih menyebutkan kriteria pada acara Musra. Ironisnya kriteria yang disebutkan tidak menuju ke Ganjar. Betul begitu kan? Hanya menyebutkan pemimpin ya, pemimpin yang punya pro terhadap rakyat ya, tetapi kita melihat bahwa siapa sih sebenarnya? Sosok Prabowo kah? Sosok Pak Ganjar kah? Itu masih belum disebutkan di situ begitu ya. Mungkin orang banyak kecewa dan disinilah yang kemudian Musra itu gagalnya di situ begitu. Jadi sudah kumpul semua, tahu-taunya padahal menunggu siapa capres yang sebenarnya, tahu-taunya masih tidak disebutkan di situ. Mungkin dari satu sisi Pak Jokowi agak takut kepada Pak Prabowo atau ke pendukung-pendukung Prabowo dan sebagainya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan penyebutannya dia juga menambahkan ya Jokowi membuat bingung ya karena sebelumnya sudah mendukung Ganjar. Penyebutan kriteria itu tentu bikin Ganjar bingung karena tidak menuju ke dia Ganjar. Nah, penyebutan kriteria itu sama saja dipermainkan ya bahkan kepada Ibu Mega dan membingungkan karena sebelumnya yang berambut putih dan dahi berkerut sekarang perlu pemimpin yang berani. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.